Bab 659. Apakah kamu memiliki warisan? Di atas awan tiba-tiba menjadi tenang. Wanita itu berdiri dengan tenang, tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Setelah waktu yang lama, wanita itu menundukkan kepalanya. Sudah tidak ada yang bisa menghentikannya. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di lokasi, "Jangan pergi. Dia akan membunuhmu." Wanita berkata pelan, "Dia pernah bilang, kalau kita memiliki kemampuan, kita harus melindungi yang lemah." Suara itu langsung terdiam. Wanita itu menatap awan, matanya berangsur-angsur menjadi sedikit linglung. "Aku juga berharap dia masih hidup." Di sungai, pemandangan itu berhenti tiba-tiba. Di depan Sabta, ekspresi Nyonya tua menjadi sangat serius. Wanita bergaun polos itu, "Aku belum pernah melihat kultivator pedang yang begitu kuat." Sambil berbicara, dia menatap Sabta. "Minumlah sup ini untuk menghancurkan sebab dan akibat dari kehidupan sebelumnya." Sabta bertanya, "Mengapa harus dihancurkan?" Nyonya tua berkata sambil tersenyum, "Kenapa tidak?" Sabta menatap Nyonya tua itu. "Kehidupan masa lalu adalah kehidupan masa lalu, aku adalah aku tidak peduli dengan kehidupan masa lalu, dan aku tidak akan melupakan kehidupan masa lalu, aku adalah Sabta, aku adalah aku." Nyonya tua menatap Sabta dan hendak berbicara, tiba-tiba raut mukanya berubah, dia langsung meraih tangan kanan Sabta. Matanya perlahan tertutup. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dengan penuh ketidakpercayaan. Kamu memiliki takdir Raja Manusia." Sabta sedikit mengernyit. "Raja Manusia?" Nyonya tua menatap Sabta dalam-dalam. "Aku tidak percaya, setelah bertahun-tahun, akhirnya muncul orang dengan takdir Raja Manusia." Di samping, Mileye tiba-tiba bertanya, "Apa itu Raja Manusia?" Nyonya tua melirik Mileye. "Itu adalah Raja Klan Manusia, setara dengan hukum surga dan para dewa kuno." Mileye bertanya, "Kaisar?" Nyonya tua tiba-tiba murka. "Kaisar apa? Kaisar itu disebut Putra Langit, orang yang dipilih oleh langit. Raja Manusia adalah Raja Klan Manusia, dia tidak dibatasi oleh langit dan bumi. Kedudukannya setara dengan langit dan bumi dan para dewa kuno. Apa kamu paham?" Mileye melirik Nyonya tua. "Senior, jangan marah, aku hanya bertanya." Mata Nyonya tua perlahan terpejam. Sungguh menyedihkan, klan manusia yang sekarang sudah melupakan Raja Manusia terdahulu. Mileye. Pada saat ini, Nyonya tua memandang Mileye. Dia tidak mau minum. "Apa kamu mau minum?" Mileye bertanya, "Bisakah sup ini melihat kehidupan lampau?" Nyonya tua berkata, "Bisa." Mileye buru-buru berkata, "Tunjukkan padaku, seperti apa aku di kehidupanku sebelumnya." Nyonya tua memandang Mileye lalu menyerahkan mangkuk itu kepada Mileye. Mileye hanya melihatnya, dan tiba-tiba, mangkuk sup itu langsung pecah. Boom! Nyonya tua itu mundur hingga 100 kaki. "Mileye." Sabta mengerjap, dia menatap Mileye dengan penasaran. Di kejauhan, wajah Nyonya tua terlihat sangat jelek. "Ini, bagaimana mungkin?" Sambil berbicara, dia muncul di depan Mileye lagi, dia menatap Mileye. "Siapa kamu di kehidupan sebelumnya?" Mileye tidak berdaya. "Aneh sekali pertanyaanmu ini, bagaimana aku tahu siapa diriku di kehidupanku sebelumnya?" Berbicara sampai di sini, dia dengan sungguh-sungguh berkata, "Tapi, aku rasa aku pastilah sangat kuat di kehidupanku sebelumnya, dan aku sangat yakin akan hal ini." Nyonya tua melihat ke arah Mileye, dan setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengeluarkan sebuah cermin kuno lalu diserahkannya cermin kuno itu kepada Mileye. Mileye menatap cermin kuno, cermin itu beriak seperti gelombang air. Setelah beberapa saat,
cermin itu tiba-tiba bergetar hebat, dan segera, dunia abu-abu muncul di cermin. Pada saat ini, cermin itu tiba-tiba retak, dan nyonya tua itu terpental mundur lagi. Mileye. Di kejauhan, wajah nyonya tua itu berubah sangat jelek. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Berbicara sampai di sini, dia menatap Mileye. Bahkan kalau kamu adalah reinkarnasi dari Raja Manusia, tidak mungkin untuk bisa sampai menghancurkan cermin reinkarnasi ini. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, mungkin aku lebih hebat dari Raja Manusia. Nyonya tua berkata dengan marah, sialan. Di alam semesta 4 dimensi, dalam sejarah klan manusia, Raja Manusia adalah manusia terkuat, kamu. Berbicara sampai di sini, dia seperti teringat akan sesuatu, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Kamu bukan dari alam semesta 4 dimensi. Mileye sedikit tidak berdaya. Aku juga tidak tahu. Nyonya tua menatap Mileye lamat-lamat. Saat itu Raja Manusia Mail pernah berhubungan dengan orang-orang 5 dimensi. Mileye sedikit terkejut, pernah berhubungan dengan orang 5 dimensi. Nyonya tua mengangguk. Raja Manusia Mail. Berbicara sampai di sini, dia berhenti sejenak, lalu berkata, kalian berdua tidak sederhana. Mileye ragu-ragu, lalu berkata, senior, apakah kamu memiliki warisan? Nyonya tua memandang Mileye. Mileye dengan serius berkata, kalau senior membutuhkannya, aku tidak akan menolak. Sabta tiba-tiba dengan lembut menarik lengan baju Mileye. Jangan terlalu kasar, Mileye. Nyonya tua melirik Mileye. Apa kamu tahu siapa aku? Mileye menggelengkan kepalanya dan bertanya, Anda siapa? Nyonya tua berbalik dan menunjuk ke pintu gelap gulita tidak jauh. Dan di atas pintu, ada tulisan berwarna hitam, neraka. Neraka. Mileye sedikit mengernyit. Apa itu? Nyonya tua berkata datar, pada masa itu, Raja Manusia Mail tidak hanya mendirikan peradaban klan manusia dan berbagai sistem klan manusia, tetapi juga mendirikan sistem reinkarnasi. Ketika manusia menjadi tua dan mati, atau umur mereka habis, roh mereka akan masuk ke satu tempat. Mileye bertanya, neraka. Nyonya tua mengangguk. Setelah masuk neraka, kamu bisa meminum sup kelahiran kembali, putus dengan kehidupan lampau, melupakan kehidupan ini, dan melanjutkan ke kehidupan selanjutnya. Kemudian, Raja Manusia terakhir dihancurkan, dan banyak hal ikut menghilang. Termasuk sistem reinkarnasi ini. Sambil berbicara, dia menatap Mileye. Kalau memasuki pintu ini, kamu bisa mendapatkan warisan. Mileye ragu-ragu, lalu bertanya, apakah itu berbahaya? Nyonya tua menatap Mileye. Coba kamu tebak, Mileye. Pada saat ini, Nyonya tua memandang Sabta. Kalau kamu menguasai neraka ini, kamu dapat menggunakannya untuk membangun sistem reinkarnasi di masa depan. Jelas, dia ingin Sabta mewarisi neraka. Karena neraka ini sendiri diciptakan oleh Raja Manusia, paling bagus kalau diwariskan pada Sabta. Sabta melirik ke pintu. Sistem reinkarnasi. Nyonya tua mengangguk. Ada 18 roh jahat di dalamnya, semuanya bisa digunakan olehmu. Sabta memandang Mileye. Apakah kamu menginginkannya? Mileye melirik Nyonya tua sambil berkata datar, tidak, aku tidak mau. Sambil berbicara, dia mengeluarkan menara penjara alam sambil menghela napas. Aku hanya tertarik pada warisan 5 dimensi, selebihnya, aku tidak tertarik sama sekali. Nyonya tua memandang menara penjara alam di tangan Mileye dengan ekspresi yang sangat serius. Benda 5 dimensi. Mileye berkata datar, ini hanya sebuah menara, tidak layak disebut. Tidak layak disebut. Sambil berbicara, dia menyingkirkan menara penjara alam.
Nyonya tua melirik Mileye, lalu menatap Sapta. Masuklah. Sapta sedikit mengangguk dan berjalan melewati pintu. Hanya Mileye dan Nyonya tua yang tersisa di lokasi. Nyonya tua itu menatap Mileye. Aku punya sesuatu yang cocok untukmu, tapi sayangnya, kamu bilang kamu hanya tertarik pada benda dari 5 dimensi, Mileye. Sekitar 1 jam kemudian, Sapta keluar, dan ada tanda merah darah di antara alisnya. Nyonya tua menatap Sapta. Berhasil. Sapta mengangguk. Nyonya tua bertanya, mereka tidak mempersulit kamu? Sapta memandang Nyonya tua dan menggelengkan kepalanya. Mereka tampak sangat senang. Nyonya tua sedikit mengangguk. Benar juga, tidak ada yang lebih cocok darimu. Sapta menatap Nyonya tua. Mau pergi bersamaku? Nyonya tua menggelengkan kepalanya. Aku ingin tinggal di sini, aku sudah tidak ingin peduli dengan dunia luar. Sapta mengangguk, dia menatap Mileye. Ayo kita pergi. Mileye mengangguk, keduanya hendak pergi, dan pada saat ini, tidak jauh, Nyonya tua tiba-tiba berkata, anak muda. Mileye menoleh untuk melihat Nyonya tua. Nyonya tua menunjuk lalu sebuah batu hitam pekat muncul di depan Mileye. Mileye sedikit bingung. Ini. Nyonya tua berkata, batu roh, taruh batu ini di pedangmu, itu bisa menaikkan levelnya setidaknya 2 tingkat. Tidak hanya itu, benda ini adalah musuh semua roh. Roh ini tidak hanya mengacu pada roh klan manusia, roh semua makhluk hidup alam semesta 4 dimensi dikendalikan olehnya. Selain itu bisa memelihara roh kamu. Semua serangan roh dan mantra atau aturan seperti roh tidak berpengaruh padamu. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa kamu tidak terkalahkan, kalau kamu menemukan beberapa master khusus, seperti. Sambil berbicara, ekspresinya menjadi serius. Misalnya, wanita bergaun polos tadi. Di depan orang seperti itu, semua harta tidaklah berguna. Mileye membungkuk sedikit. Terima kasih. Nyonya tua menatap Sapta. Alam semesta 4 dimensi ini bukan lagi era Raja Manusia. Kemunculanmu menunjukkan ada keganjilan. Aku khawatir akan ada banyak masalah ke depannya. Sapta bertanya, mengapa takut? Nyonya tua menatap Sapta cukup lama, dan akhirnya dia mengangguk pelan. Kamu punya takdir Raja Manusia. Kamu bisa pergi dan menemukan orang-orang dari zaman Raja Manusia itu. Aku yakin banyak orang yang belum mati. Sapta bertanya, apa mereka hebat? Nyonya tua mengangguk. Mereka yang selamat, biasanya kalau bukan sangat lemah, maka mungkin terlalu kuat. Sapta sedikit mengangguk. Aku paham. Nyonya tua menatap Sapta. Jagalah dirimu baik-baik. Sapta dan Mileye berbalik dan pergi. Di lokasi, Nyonya tua terdiam cukup lama. Akhirnya dia berbalik dan berjalan menuju kejauhan. Setelah beberapa saat, dia menghilang sama sekali. Mileye dan Sapta kembali ke langit berbintang. Pada saat ini, suara Raja Iblis tiba-tiba terdengar dari benak Mileye. Orang barusan sangat kuat. Mileye bertanya dengan suara yang dalam, seberapa kuat? Raja Iblis berkata, hanya sedikit di bawahku. Mileye. Raja Iblis berkata lagi, tapi sayangnya, dia tidak memiliki tubuh fisik, dan rohnya juga tidak lengkap, kemungkinan dipukuli hingga hancur. Kalau tidak, pada masa puncaknya, dia seharusnya adalah master dengan kekuatan tiada taraf. Mileye berkata dengan suara yang dalam, senior, apakah kamu tahu zaman Raja Manusia? Raja Iblis berkata, aku pernah dengar, tetapi hanya sedikit. Aku tidak tahu banyak. Kalau aku tidak salah, semua sejarah zaman itu seharusnya dihapus oleh beberapa orang atau kekuatan. Mileye sedikit mengangguk, dia akan berbicara. Pada saat ini, alis Sapta tiba-tiba berkerut, ekspresinya menjadi lebih dingin.
Mileye menatap Sabta. Sabta berkata dengan suara yang dalam, sesuatu terjadi pada alam semesta chaos. Bersambung. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih.